Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah serta nikmat Islam dan iman yang sampai saat ini kita rasakan, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti, dan semoga kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa sih yang tak kenal dengan beliau? Beliau adalah seorang pemimpin yang baik, seorang manusia yang lembut hatinya, kemudian seorang manusia yang disiplin, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari kalian semuanya banyak mendengar kisah-kisah heroik dari beliau yang menaklukkan Yahudi, kemudian kisah untuk mempersunting Khadijah dan lain sebagainya. Mungkin kalian sudah familiar. Nah, di sini ada cerita menarik dari beliau tentang kelembutan hatinya. Nah, kelembutan hatinya dikisahkan dari sebuah kota bernama Madinah. Nah, di sana terdapat seorang pengemis yang buta, pengemis Yahudi yang buta, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan suapan, menyuapi pengemis tersebut, pengemis Yahudi yang setiap harinya itu menghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menghinanya dengan bagaimana? Menghinanya dengan cara ketika ada orang yang lewat ke pasar atau ke masjid dan sebagainya, yaitu mengatai Nabi Muhammad, jangan dekati Nabi Muhammad, jauhilah dia, dia adalah penyihir, dan ketika kau dekat dengan penyihir nanti kau akan terpengaruh. Nah, seperti itu. Nabi Muhammad hanya diam mendengarkan, dan si buta tersebut itu tidak tahu bahwa yang menyuapi dirinya adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terus menyuapi dia dengan penuh kasih sayang, dengan penuh keikhlasan, dan dengan niat lillahi ta'ala ya. Nah, seperti itu. Kemudian sudah lama beliau menyuapi Yahudi tersebut, sudah lama kali, dan beliau menemui ajalnya wafat dan digantikan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini dengan niatan untuk melanjutkan amal dari Nabi Muhammad untuk menyuapi beliau, menyuapi seorang pengemis Yahudi. Nah, seperti itu. Ketika dia datang lalu menyuapi dengan penuh kasih sayang seperti Nabi Muhammad, tapi dengan kelembutan yang berbeda jauh dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu menyuapi beliau itu melembutkan nasinya dulu, baru dimasukkan ke mulut dari pengemis Yahudi tersebut. Nah, si Abu Bakar As-Siddiq ini berbeda, menyuapi ya sekedar menyuapi saja, sekedar seperti orang menyuapi dengan biasanya. Lalu pengemis itu tahu kalau yang menyuapi dia itu bukan seseorang yang dulunya menyuapi dia, ada orang baru. Maka bertanya, apakah engkau yang menyuapiku dulu? Ternyata bukan, beda rasanya. Sudah tahu bahwa yang dulunya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan si pengemis ini bertanya, siapakah orang yang dulunya menyuapi saya, sebelumnya menyuapi saya? Abu Bakar As-Siddiq menjawab, memang benar, bukan saya yang dulunya menyuapi kamu, tapi beliau adalah Nabi Muhammad yang selalu setiap harinya sabar dengan hinaan dari kamu, kemudian sabar untuk mengunyahkan
makanan agar lembut sehingga kamu mudah mencernanya di dalam mulut. Nah seperti itu. Kemudian pengemis ini kaget bukan main. Orang yang selama ini dia hina-hina dengan perkataan jauhilah dia penyihir dan lain sebagainya, akhirnya dia menangis meluapkan air matanya, menangis terseduh-seduh, dan akhirnya dia melantunkan sholawat Nabi asyhadu alla ilaha illallah dan akhirnya masuk Islam. Dan Abu Bakar As-Siddiq pun juga menangis karena kebaikan dibalas dengan kebaikan juga. Kebaikannya itu masuk Islam, baik balasnya. Nah, semoga dari hal ini kita dapat memetik suatu hikmah. Nah, berbuat baik itu dengan semua orang, entah itu status sosialnya rendah atau tinggi, kita wajib untuk berbuat baik kepada seseorang seperti yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berbuat baik tanpa memandang harga diri, tanpa memandang derajat. Kepada pengemis dia berbuat baik, kepada sahabat juga berbuat baik, sehingga akan mendapatkan balasan yang tidak terduga-duga. Mungkin ketika kalian semua itu berbuat baik kepada orang, misalkan dengan mengangkatkan dagangannya atau membantu orang lagi kesusahan finansial seperti itu, nanti lambat laun setelah membantu akan mendapatkan balasan yang tiada terkira, tidak kita terduga-duga. Misalkan kita membantu orang yang kesusahan, yang kontraannya itu diusir dari kontrakan, seseorang yang kurang finansial, kemudian kita membantu membayar kontrakannya, akhirnya terbantu. Kemudian lambat laun beberapa tahun sudah menikah, kemudian jatuh sakit, kita tidak ada finansial atau uang, tidak ada siapa-siapa, lalu datanglah orang ini untuk membantu untuk menyembuhkan, dibawa ke dokter sehingga sembuh. Dan itulah hikmah yang kita ambil. Intinya jangan lupa berbuat baik kepada seseorang, entah itu status sosialnya pengemis sampai ke orang yang kaya sekalipun. Nah seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.